lautan induk nitrit dengan konsentrasi 250 mg per liter. Cara pembuatannya di mana larutan ditimbang sebanyak 1,232 gram natrium nitrit, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang berukuran 50 ml, dilarutkan. Setelah larut, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 1000 ml, kemudian ditambahkan sampai tanda terak, kemudian diseka, kemudian digojok sampai homogen. Setelah homogen, maka dipindahkan ke dalam botol. Setelah pindah dalam botol, maka tambahkan dengan 1 ml kloroform agar menjadi larutan induk nitrit. Berikut ini merupakan larutan kalium permanganat 0,05N. Ya, 0,05N ini cara pembuatannya di mana kalium permanganat ditimbang sebanyak 1,6 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang berukuran 250 ml. Kemudian dilarutkan, ditambahkan dengan aquades. Kemudian dilarutkan, setelah larut dipindahkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian setelah labu ukur 1000 ml diteras sampai tanda batas. Setelah itu diseka. Setelah diseka, kemudian digojok hingga homogen, kemudian disimpan dalam botol gelap. Jangan lupa dilabeli. Ya, kalium permanganat 0,05. Berikut ini merupakan pembuatan larutan intermediate nitrit dengan ukuran dengan konsentrasi 0,5 mg per liter yang dibuat dari larutan induk nitrit 250 mg per liter. Setelah itu dipipet sebanyak 0,50 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 250, kemudian ditambahkan dengan aquades sampai tanda batas, kemudian diseka, kemudian dihomogenkan. Setelah itu dipindahkan larutan intermediate-nya ke dalam botol bahan. Oke, sebelum itu kita mempersiapkan alat untuk titrasi atau pembakuan nitrit 250 mg per liter dan pembakuan kalium permanganat 0,05 m. Caranya nanti titerannya yang digunakan adalah kalium permanganat 0,05 m yang sudah dibilas. Pertama dibilas dengan aquades. Setelah dibilas dengan aquades, kemudian dibilas dengan kalium permanganat atau larutan titerannya. Dibilas dulu. Nah, kemudian dibilas. Kemudian dimasukkan sampai pada ukuran tanda teras. Diingatkan untuk kalium permanganatnya, memasukkan kalium permanganat ke dalam buret harus sejajar mata atau bisa taruh di bagian bawah. Bacaan. Diusahakan tidak ada gelembung yang berada pada bagian ujung dari buret. Kemudian kalau untuk larutan yang gelap atau tidak berwarna yang sangat pekat, maka tanda batas meniskusnya berada pada bawah garis, bukan pada lengkungannya. Sudah selesai. Berikut ini merupakan larutan dari induk nitrit di mana kalium permanganat 0,5 m sebanyak 25 ml, kemudian ditambahkan dengan 2,5 ml asam asetat, asam sulfat pekat, kemudian ditambahkan dengan 25 ml larutan induk. Nah, setelah itu dipanaskan sampai suhu 70-80 derajat, kemudian langsung dititrasi. Dititrasi menggunakan kalium permanganat 0,5 m. Jangan lupa sebelum ditambahkan, maka sebelum
Di titrasi ditambahkan dengan natrium oksalat 0,5 m sampai dengan warna seperti ini, kemudian dititrasi sampai terjadi perubahan warna. Perubahan warnanya terjadi seperti ini. Jangan lupa dibaca volumenya. Volumenya itu kalau untuk kemarin di perlakuan ini akan terbaca 0,4. Sudah, jangan lupa untuk membaca volumenya bisa menggunakan ini. Jangan lupa dicatat untuk hasil volumenya pada buku catatan. Kemudian dilakukan untuk pembakuan kalium permanganat, di mana di dalam air Lemaire ini sudah diisi dengan 50 ml Aquades, kemudian ditambahkan 50 ml Aquades yang sudah melarutkan 0,5, 50 sampai 100 mg natrium oksalat. Yang saya sudah timah adalah 0,06 karena 50 sampai 100. Setelah itu dilarutkan di 50 ml Aquades, kemudian ditambahkan dengan 5 ml H2SO4 1:1. Setelah itu kemudian dipanaskan sampai suhu 90 sampai 95 derajat. Makanya dia agak sedikit mengumpul, ada uapnya. Langsung dititrasi. Nanti perubahan warna yang terjadi itu dari tidak berwarna menuju ke warna merah. Kemudian terbentuk perubahan warna seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk dibaca. Cara pembacanya nanti sudah seperti ini. Kalau sudah dibaca, kemudian nanti kita membersihkan alat-alat yang digunakan. Sudah selesai. Untuk yang terakhirnya, setiap sampel yang kita gunakan untuk pembakuan, jangan lupa pembacaannya 2 kali. 2 kali untuk pembakuan nitrit dan 2 kali untuk pembakuan kalium permanganat 0,05 m. Terus berikutnya adalah pembuatan larutan standar. Nah, larutan standar dibuat adalah larutan standar yang berkonsentrasi 0 sampai 0,2, yaitu 0, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,15 dan 0,20. Nah, setiap ini nanti dipipet 0,5 mili sampai dengan 10 mili. Setelah itu, setiap larutan standar ini nanti ditambahkan dengan larutan sulfanilamida sebanyak 0,5, kemudian didiamkan selama 10 menit, 2-8 menit, jadi sekitaran 2 menit. Kemudian setelah 2-8 menit ditambahkan dengan neda. Perlakuannya sama, didiamkan selama 10 menit. Habis itu langsung dibaca perlakuannya. Tambahkan 0,5 semua. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan. Setelah 2 menit dilanjutkan dengan penambahan neda 0,5 ml. Setelah itu didiamkan selama 10 menit. Nah, untuk perlakuan sampel, di mana sampel juga perlakuannya sama seperti larutan standar, ditambahkan dengan larutan sulfanilamida. Kemudian setelah 2 menit ditambahkan dengan larutan neda. Setelah itu untuk spike nanti ditambahkan dengan ukuran 25 mili, dalam 25 mili 20 mili larutan sampel dan 5 mili larutan standar induk yang berukuran
0,5 M. Ada 0,5 neda sebanyak 0,25. Ini merupakan setelah penambahan larutan neda selama 10 menit, maka akan ada perubahan dari konsentrasi 0 sampai dengan konsentrasi 0,2 seperti ini. Nanti ada perubahan sampel, dia pasti berwarna seperti warna pada konsentrasi 0,15. Kalau yang spike dia mungkin lebih pekat lagi. Dan selanjutnya akan pembacaan pada spektrofotometer. Setelah itu pembacaan nanti dimasukkan seperti biasa belangko pada bagian belakang. Kemudian pada awal zero. Setelah itu lanjutkan mencari realisasinya. Membaca standar misalnya sampai boron alatnya. Benar.
bed 9. Ya, kemudian kita bisa ke sampel. Bentar, kita perjelas dulu. Iya, R kuadratnya 0,9990. Oke, langsung ke sampel measurement. Oke, kita baca sampel 1. Saya masukkan dulu. Oke, saya masukkan di nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Nomor 1 ya. Semua sudah dibaca ya, sekarang kita lihat datanya. Ya, save aja. Seperti ini, kemudian absorbensi standarnya ini. Nah, bisa dilihat, kalau mau di-print juga bisa. Ini absorbensi sampel dan spike-nya ya. Oke, kalau sudah selesai boleh di-print atau mau di-save saja. Ini kalau mau di print, tapi kita nggak usah print ya, kita cukup di save aja. Nah, kita kembali ke home. Nah, ini merupakan presnya seperti ini, home. Ini kalau tampilan kalau mau di print seperti ini, ya, seperti ini ya. Oke, di cancel aja karena kita nggak print. Nah, kemudian di close aja. Close, home. Nah, kemudian close, matikan komputer. Okay. Kemudian nanti dikeluarkan semua kuvetnya. Tutup, kemudian